Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Nahmaduhu subhanahu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama senantiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan selalu berusaha dan meningkatkan ketaatan kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Yang kedua kalinya kita juga harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita aneka macam nikmat dan rahmat, yang mana hampir setiap detik hidup kita tidak pernah lepas dari nikmat tersebut, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat pakaian, nikmat pangan, dan seluruhnya. Di antara nikmat Allah yang cukup penting dalam kehidupan kita adalah nikmat hujan. Hari-hari ini kita berada di musim penghujan, dan hari-hari ini pula kita menyaksikan air hujan turun di tempat kita mungkin hampir setiap hari. Hujan adalah sebuah mekanisme alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengairi daratan yang ada di bumi ini. Dari air hujan yang turun itulah kemudian membasahi bumi dan daratan. Daratan atau tanah yang dibasahi oleh hujan akhirnya menumbuhkan tanaman-tanaman. Dari tanaman-tanaman itulah makhluk-makhluk hidup yang lain seperti manusia, hewan mengandalkan hidupnya. Baik dari buah-buahan yang dihasilkan oleh tanaman itu ataupun biji-bijian yang dihasilkan oleh tanaman-tanaman tersebut. Dengan air hujan pula tempat-tempat penyimpanan air di daratan ini menjadi terisi. Bendungan terisi air, sumur-sumur terisi air, kali, kemudian tempat-tempat mata air menjadi terisi, dan sumber-sumber air itu menjadi sangat bermanfaat bagi manusia ketika memasuki musim kemarau di mana hujan tidak lagi turun. Begitu pentingnya air hujan ini, sehingga dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang nikmat hujan ini. Misalnya, wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Dan dialah Allah yang telah menurunkan dari langit air. Maksudnya adalah air hujan, yang dengan air itu Allah kemudian menjadikan tanah itu subur dan hidup dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Pada ayat yang lain Allah juga berfirman pada surat An-Nahl ayat 10 sampai 11. Wallazi anzala minas samaa'i ma'a. Dialah Allah yang telah menurunkan dari langit itu air. Maksudnya adalah air hujan. Lakum minhu syarabun. Dari air hujan itulah kemudian ada minuman bagi kamu sekalian. Wa minhu syajarun fihi tusimun. Dan dari air hujan itulah tumbuh-tumbuhan, pepohonan-pepohonan yang dengannya kamu bisa menggembalakan ternak-ternak kamu. Yumbitu lakum bihiz zar'a waz-zaituna wan-nakhila wal-a'nab wa min kullis samarat. Dengan air hujan itu pula Allah kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman, juga pohon zaitun, pohon kurma, pohon anggur, dan juga segala jenis buah-buahan. Ini semuanya adalah firman-firman Allah di dalam Al-Quran yang menunjukkan betapa nikmat Allah itu begitu besar diturunkan melalui hujan. Kita bisa bayangkan seandainya hujan tidak turun, apa yang akan terjadi? Tanah akan menjadi kering, wilayah akan menjadi gersang, sehingga tidak mungkin tumbuh tumbuhan. Hal itu bisa kita lihat di negara-negara Afrika. Negara-negara Afrika rata-rata kering, tidak ada pepohonan,
tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak mungkin ditanami pepohonan karena memang tidak turun hujan pada wilayah-wilayah tersebut. Karena itu patut kita semuanya sebagai orang yang beriman senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat air yang kita nikmati sehari-hari. Bahkan di dalam Al-Quran juga dikatakan air adalah sumber kehidupan, sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 30, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, dan kami telah menjadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meskipun air hujan itu merupakan sumber nikmat dan rahmat bagi kehidupan manusia dan seluruh makhluk hidup yang lain, tetapi ada kalanya hujan juga bisa mendatangkan bencana atau musibah. Hujan yang turun dengan deras atau yang turun berhari-hari tanpa henti bisa menimbulkan bencana banjir, bisa menimbulkan tanah longsor, bisa menimbulkan kerusakan-kerusakan pada wilayah yang kita huni. Itulah yang terjadi pada sebagian wilayah negeri ini ketika beberapa waktu yang lalu turun hujan dengan intensitas yang tinggi selama berhari-hari, terutama di wilayah Aceh dan Sumatera Utara, Sumatera Barat, sehingga hujan yang terus-menerus itu akhirnya bisa dikatakan menenggelamkan sebagian besar wilayah-wilayah tersebut. Ini adalah sebuah sisi lain dari hujan yang turun. Tapi persoalannya adalah ketika hujan yang mendatangkan musibah, itu apa yang bisa kita pahami tentang hal ini? Memang sebagai sesuatu kejadian yang telah menimpa manusia, itu adalah sebuah musibah yang menjadi takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu kita catat bahwa tidak semua yang terjadi pada diri kita merupakan murni daripada takdir Allah tanpa intervensi manusia. Dalam satu ayat Allah berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah." Apa-apa yang menimpa kamu dari sebuah kebaikan, maka itu sesungguhnya sumbernya adalah dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apa yang menimpa kamu dari keburukan, maka sesungguhnya itu adalah dari kesalahan diri kamu sendiri. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, menurut para pengamat tidak murni sebagai bencana alam, tapi merupakan bencana ekologis. Apa perbedaan antara bencana alam dan bencana ekologis? Bencana alam adalah sebuah bencana yang menimpa sebagai proses alam dan tidak ada faktor manusia di dalam peristiwa itu. Contohnya seperti gempa bumi, gunung berapi, tsunami. Manusia tidak punya andil dalam peristiwa-peristiwa itu, dan manusia menerimanya sebagai sebuah musibah yang diberikan oleh Allah melalui peristiwa alam. Tetapi bencana ekologis adalah bencana yang terjadi karena faktor kesalahan manusia dalam mengelola kehidupan dan lingkungannya, sehingga terjadilah bencana. Dan yang terjadi di Sumatera kemarin, banyak yang menilai kenapa begitu dahsyatnya dan menelan banyak korban, karena ternyata ada faktor tangan-tangan manusia yang jahat, yang menebang pohon secara liar, yang mengalihfungsikan hutan menjadi perkebunan dan pertanian, sehingga pada akhirnya hutan-hutan yang semestinya menjadi pengikat tanah dan juga menjadi penahan air saat hujan turun, maka ketika air hujan turun dalam jumlah yang besar, tanah-tanah hutan itu menjadi gembur, menjadi lembek dan mudah hanyut dibawa oleh derasnya air hujan. Itulah yang terjadi pada peristiwa kemarin. Bukti yang lain dari kesalahan manusia adalah bahwa ketika air itu mengalir deras dalam bentuk banjir bandang,
mengalir di pemukiman, mengalir di persawahan dan macam-macam, ternyata juga membawa gelondongan-gelondongan kayu hasil penebangan hutan. Ini seolah-olah Allah menunjukkan bahwa inilah hasil dari apa yang kamu lakukan wahai manusia. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Quran bahwa kerusakan di daratan dan di lautan sesungguhnya itu banyak disebabkan oleh ulah tangan manusia. Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Itu adalah karena apa-apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Dan Allah menurunkan kerusakan dan bencana akibat itu adalah karena Allah ingin menjadikan manusia itu merasakan akibat, sebagian akibat dari apa yang telah mereka lakukan agar mereka menjadi kembali dan bertaubat. Ini jelas bahwa tidak banyak orang yang menyadari bahwa hutan kita telah hancur, hutan kita telah beralih fungsi menjadi perkebunan. Kita tidak sadar bahwa banyak pohon-pohon besar yang sudah hilang, tapi kemudian ditunjukkan oleh Allah kepada kita melalui peristiwa banjir itu, dan kita baru sadar begitu besarnya, begitu masifnya kerusakan yang telah diciptakan oleh manusia di hutan-hutan kita yang begitu luas, ribuan hektar. Dan ini siapa aktor utamanya? Tentu saja adalah orang-orang yang diberi hak untuk mengelola hutan tetapi menyalahgunakan hak itu serta tidak memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Dan yang kedua adalah para pejabat-pejabat negara yang dengan mudah memberikan izin kepada mereka tanpa evaluasi, tanpa kontrol yang memadai, sehingga pada akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat umum dan rakyat semuanya. Maka kita tentu bersimpati kepada warga atau masyarakat kita yang terkena musibah. Dalam catatan 1000 lebih orang tewas akibat musibah tersebut. Ada yang tenggelam, ada yang tertimbun, ada yang macam-macam, sehingga kita patut bersimpati. Mudah-mudahan teman-teman kita, saudara kita yang tertimpa musibah diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, tabah menerima ujian ini dan segera mendapatkan pertolongan bantuan dari seluruh pihak, termasuk kita juga sangat dianjurkan untuk berdonasi agar bisa membantu teman-teman kita yang berada di dalam kesulitan. Apa pelajaran dari peristiwa ini? Maka kita semuanya dalam semua tindakan harus memikirkan dampaknya, bukan hanya untuk kepentingan kita, juga masyarakat kita. Dalam skala yang kecil, kita misalnya ketika membuang sampah tidak boleh sembarangan, tidak boleh membuang sampah di kali. Kalau kita membuang sampah di kali, ketika hujan turun, maka kali akan mampet. Ketika kali mampet, maka air akan meluber kemana-mana menjadi banjir. Ini sebuah contoh kecil bahwa tindakan kita bisa menimbulkan bencana bagi diri kita sendiri. Begitu pula yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketika hujan turun kita tidak boleh mencela hujan. Maka dianjurkan di dalam Islam untuk berdoa. Ketika hujan mulai turun, kita berharap dan memohon kepada Allah agar hujan itu adalah hujan yang membawa manfaat dan keberkahan.
Sehingga doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan seperti apa yang beliau lakukan setiap melihat hujan turun adalah mengatakan Allahumma sayyiban nafi'a, yang artinya ya Allah jadikanlah hujan ini hujan yang memberi manfaat, hujan yang memberi keberkahan dan kebaikan. Itulah doa Rasulullah SAW yang patut kita tiru. Kemudian apabila hujan begitu deras, kadang-kadang disertai angin dan kadang-kadang mengkhawatirkan keselamatan kita akibat hujan itu, maka apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah? Yaitu kita membaca Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan yang begitu dahsyat ini di sekitar kita, jangan di atas kita. Allahumma alal akami wal jibali wal ajami wal dhirab wal audiyati wa manabidis syajar. Ya Allah, turunkan hujan yang begitu deras ini dan agak membahayakan ini di bukit-bukit, di gunung-gunung, di hutan-hutan, di dataran-dataran tinggi, di lembah-lembah, dan di tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Ini adalah doa yang diajarkan Rasulullah manakala hujan itu kelihatannya akan membawa bahaya bagi kita, agar Allah menimpakan hujan itu bukan di atas kita, di atas pemukiman warga, tapi di tempat-tempat yang kosong seperti di gunung-gunung, di hutan-hutan, di laut, dan di tempat-tempat tumbuhnya tanaman. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma adfa' 'annal bala wal baba waz zina waz zalail wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Asyhadu an la